everybody, welcome back to my channel. So untuk video hari ini saya akan buat kelanjutan, bukan cerita, tapi update informasi terbaru bagaimana keadaan di Kuala Lumpur. Nah, di video sebelumnya itu saya sudah kasih kalian update bagaimana keadaan di Malaysia, peraturan apa yang mereka punya. Itu bukan lockdown, tetapi mereka menggunakan term MCO dan MCO. Nah, untuk kali ini saya akan berikan update terbaru. Untuk kalian yang mau tahu selanjutnya, silakan stay tune ya. Nah, untuk peraturan yang terbaru, mereka menggunakan term yang disebut CMCO, yang artinya Conditional Movement Control Order. Nah, dari katanya saja itu condition, berarti ada kondisi tertentu yang harus dipatuhi untuk mengaplikasikan regulasi yang telah diberikan. Oh, kok ribet banget sih artinya. Nah, intinya di peraturan yang terbaru ini kebanyakan kegiatan akan kembali seperti normal, tetapi dengan beberapa kondisi. Nah, saya akan kasih tahu kalian apa perbedaannya dari peraturan yang sebelumnya di MCO dengan peraturan yang sekarang di CMCO. Kategori yang pertama adalah retail store. Retail store itu adalah segala bisnis yang mereka melakukan jual beli barang. Nah, contohnya seperti toko pakaian, toko elektronik, toko apapun yang menjual barang itu termasuk kategori retail store. Untuk toko-toko, mereka bisa beroperasi senormal mungkin, mulai dari jam 10 pagi atau sampai jam 10 malam, tetapi dengan beberapa peraturan. Peraturan yang pertama, setiap staf yang masuk atau pengunjung yang datang semuanya harus menggunakan mask. Yang kedua, mereka harus menyediakan hand sanitizer di depan pintu masuk. Yang ketiga, setiap pengunjung yang datang itu harus tetap menjaga jarak mereka 1 meter dengan yang lainnya. Peraturan yang keempat, pengunjung yang masuk ke dalam toko itu akan dibatasi supaya social distance-nya ini bisa tetap diberlakukan. Nah, yang paling menarik dari toko-toko ini adalah saat kita pergi ke toko pakaian. Nah, untuk toko pakaian kita boleh masuk tapi kita nggak boleh coba. Jadi kalau lihat-lihatlah semua pakaian itu, tapi kau tidak boleh coba. Kau bayangkan gimana kalau beli baju nggak dicoba. Padahal kalau ke toko pakaian ya kerjaannya nyoba, nggak pernah beli. Jujur. Kategori yang kedua adalah restoran. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana keadaan restoran mereka hanya boleh take away. Nah, untuk di peraturan yang akan diberlakukan mulai hari Senin, semua restoran boleh beroperasi sampai jam 12 malam juga boleh. Nah, ada peraturan yang harus tetap diikuti. Yang pertama, setiap pengunjung itu sekarang sudah boleh makan di tempat, tidak hanya harus take away. Yang kedua, restoran harus menyediakan hand sanitizer atau sabun yang cukup untuk mencuci tangan. Yang ketiga, kalau kita makan di tempat, meja yang satu dengan yang lainnya itu harus berjarak 2 meter. Yang keempat, kalau kita mau bayar, jarak dari kasir atau kalau ada antrian itu tetap harus ada jaraknya, dan setiap restoran harus membuat line di lantai supaya setiap orang mengikuti line tersebut. Dan yang kelima, yang paling menarik ini, kalau kalian datang ke restoran, kalian tetap harus pakai masker. Jadi kau bayangkan kau makan tapi kau pakai masker. Yang kau makan apa? Yang kau makan nasi kah atau masker? Kategori yang selanjutnya yaitu activity atau kegiatan. Kalau di peraturan sebelumnya itu nggak boleh keluar untuk jogging, nggak boleh keluar tanpa tujuan. Kalau keluar itu hanya untuk tujuan tertentu, emergency, ke rumah sakit. Untuk di CMCO ini sudah diperbolehkan untuk jogging keluar, untuk jogging berdua itu sudah boleh. Untuk beberapa olahraga sudah diperbolehkan, tapi yang hanya bisa menjaga social distance. Contohnya untuk badminton itu bisa, tenis. Kalau sepak bola boleh nggak? Ya nggak boleh lah, kayak mana kau mau tendang bola kau dari lawan kau berjarak 2 meter, kan nggak mungkin kan. Jadi ya untuk body treatment dan entertainment itu juga masih belum bisa. Nah, untuk gathering belum bisa, ke gereja, sholat Jumat, sholat apapun itu masih belum bisa. Jadi masih hanya bisa kegiatan di luar rumah yang menjaga social distance. Kategori yang terakhir adalah transportasi. Untuk transportasi di sini kita bagi dua, ada online taxi dan ada juga public transportation. Nah, untuk yang pertama itu adalah online taxi. Apa sih peraturan untuk online taxi? Untuk online taksi hanya boleh ada 2 penumpang. Kalau kau punya anak, ya kau pesanlah taksi 1 lagi. Peraturan yang kedua, setiap penumpang dan supir itu harus memakai masker. Yang ketiga, mobil yang ditumpangi itu harus selalu dibersihkan setiap harinya. Yang keempat, pembayaran itu disarankan online. Jadi kalau bisa tidak ada pembayaran tunai karena uang itu banyak kumannya ya. Nah, untuk kategori yang kedua, public transportation. Untuk public transportasi, yang pertama
setiap penumpang harus menggunakan masker. Yang kedua, transportasinya itu harus dibersihkan setiap hari. Yang ketiga, untuk pembelian tiket itu disarankan untuk membeli secara online. Yang keempat, sebelum menggunakan transportasi, suhu tubuh kita akan diukur apakah kita panas atau tidak. Jadi seperti yang kalau di airport itu kan dicek kan suhu tubuh. Nah, sama untuk public transportasi pun akan diberlakukan sedemikian rupa. Jangan pikir kalau sudah transportasi diperbolehkan beroperasi, kau boleh balik kampung. Masih belum boleh pulang. Jadi ya sabarlah ya. Saya mengerti untuk hari raya tahun ini pasti menyedihkan, tidak bisa buka bareng, tidak bisa merayakan hari raya bareng. Tapi pandemik ini bukan hanya berimpact kepada orang-orang tertentu, tapi ini berimpact kepada semua kita masyarakat di bumi. Jadi marilah kita bersyukur saat kita masih sehat. Inilah keadaannya. Jangan pulang kampung. Pulang kampung pada saat keadaan sudah membaik. Jadi itu saja informasi terupdate dari Malaysia. Silakan tonton video sebelumnya supaya kalian nyambung untuk nonton video yang sekarang ini. Dan terima kasih sudah mengikuti sampai di akhir video. Jangan lupa untuk subscribe video ini dan kirim ke teman-teman kalian semuanya supaya kalian dapat informasi terupdate dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.